غرباء 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 غرباء. Tata cara sholat gerhana, bagaimana caranya sholat gerhana? Ya, cara sholat gerhana pun unik juga. Ya, jadi memang masing-masing sholat kadang-kadang ada keunikannya. Ya, bagus kalau kita juga pahami. Kemarin sholat Id keunikannya adalah takbirnya, ada takbir zawaid, ada takbir tambahan. Bagaimana dengan sholat gerhana? Baik, sholat gerhana 2 rakaat. Ya, sholat gerhana 2 rakaat seperti umumnya sholat sunnah. Cuma uniknya di mana atau khususnya di mana? 2 rakaat, dalam setiap rakaat itu 2 kali berdiri dan 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca surat dan 2 kali ruku. Nah, ini yang dikatakan unik. Ini 1 rakaat, bukan 2 rakaat. Ya, dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat. Jadi bagaimana? Ya seperti biasa kita takbiratul ihram dengan niat sholat gerhana. Baca doa istiftah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah, baca Al-Fatihah. Lalu baca surat. Para ulama menyatakan disunnahkan membaca surat yang panjang dan mengeraskan suara. Ini memang ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan mengeraskan suara baik sholatnya malam atau siang. Ya kalau gerhana bulan pasti malam. Nah, itu dikeraskan. Kalau gerhana matahari pasti siang. Begitu ya. Sebagian ulama mengatakan kalau siang tidak dikeraskan, mengikuti umumnya sholat di siang hari. Tapi sebagian ulama mengatakan dikeraskan karena sholat gerhana dituntut atau dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Begitu ya. Disunnahkan membaca surat yang panjang. Jadi memang sholat gerhana dianjurkan untuk panjang bacaannya. Ya, maka bagus kalau dicari yang imam yang hafiz, ya, yang hafalannya cukup panjang, cukup kuat, bisa membaca surat-surat yang panjang. Begitu ya. Baik, setelah membaca surat bagaimana? Ruku seperti biasa. Baca tasbih subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu pun diperintahkan atau disunahkan panjang bacaannya. Ya, tidak hanya 3 kali, bisa 5 kali, 6 kali, 10 kali, 20 kali ruku dengan panjang. Ya, kalau dalam para ulama mengatakan ruku seukuran sedikit lebih pendek dari berdiri. Ya, dari berdiri dipanjang rukunya. Nah, kemudian setelah ruku bagaimana? Bangun, sami Allahu liman hamidah. Lalu bagaimana? Biasanya kalau sholat biasa baca Rabbana lakal hamdu. Ini tidak. Baca lagi surat Al-Fatihah tanpa istiftah tadi. Lalu baca surat, lalu ruku lagi. Ya, bangun dari ruku baru baca Rabbana lakal hamdu. Ya. Mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian apa? Kemudian sujud. Nah, sujudnya biasa seperti sholat pada umumnya, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun lagi. Itu berarti baru sholat rakaat pertama. Rakaat keduanya bagaimana? Sama seperti rakaat pertama, tidak baca istiftah, ya. Tidak baca istiftah, baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang. Kemudian ruku. Ya, kemudian ruku. Ya, ruku yang panjang juga. Bangun dari ruku, apa yang dilakukan? Baca surat Al-Fatihah. Ya, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, ruku lagi, bangun dari ruku i'tidal, ya, Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud 2 kali seperti biasa, lalu tasyahud, lalu salam. Ya, lalu salam. Ya, jadi ini tata cara sholat gerhana. Jadi kita ingatkan, sholat gerhana dalam 1 rakaat ada 2 Al-Fatihah, ada 2 kali ruku, ada 2 kali baca surat. Dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, jadi itu termasuk salah satu keistimewaan dan kekhususan sholat gerhana. Begitu ya. Dan ini dicantumkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat dan Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Kemudian waktu sholat gerhana bagaimana? Waktu sholat gerhana itu ya terkait dengan proses atau peristiwa gerhana itu sendiri. Ya, jadi kapan waktunya? Nggak bisa dikatakan jam 8, jam 9, tidak. Kapan gerhana itu? Ya, nanti kita bisa lihat informasi pengumuman dari instansi terkait, ya. Kalau di kita mungkin lembaga Lapan lah atau Antariksa dan semacamnya. Terjadi peristiwa gerhana kurang lebih nanti jam 12 atau jam 10. Ya, nah kita cek jam 10, siap-siap jam 10. Ya, tapi memang tidak langsung sholat jam 10, nanti cek lagi.
Sudah belum mulai gerhana? Kalau sekarang mungkin kan bisa kita lihat ya di aplikasi atau di internet dan semacamnya. Yang penting gerhananya lewat di tempat dia atau mengenai daerah dia. Ada gerhana tapi terjadinya misalnya kalau sekarang di Pulau Jawa, terjadi di Pulau Kalimantan atau di negara lain tetangga Malaysia atau Singapura. Ke Indonesia nggak lewat, artinya matahari bulan biasa saja. Itu nggak perlu sholat gerhana. Jadi sholat gerhana yang disunahkan adalah yang di daerah itu terjadi peristiwa gerhana atau terkena peristiwa gerhana. Begitu ya. Jadi kapan mulainya? Sejak peristiwa gerhana itu mulai terjadi. Begitu ya. Terus dia mungkin bisa sejam, 2 jam gerhana itu, kita sholat nggak harus menunggu sampai selesai. Sampai gerhana selesai kita bisa mungkin selesai lebih dahulu. Jadi kalaupun seseorang misalnya, ini kan kita nggak boleh lewatkan momen ini, nggak akan berulang lagi. Baik, bisa dilakukan, sholat dulu nanti baru lihat. Ya. Atau mungkin juga kalau waktunya lama, lihat sebentar. Ya, karena memang momen bagus, lalu sholat. Tapi paling bagus sholat dahulu. Ya, kalau dia setelah itu ingin lihat, tidak mengapa. Jadi kita dapat dua-duanya. Ya, jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan, ya histeris dan lain sebagainya, lalu tidak melakukan sunnah yang Rasulullah ajarkan. Begitu ya. Dan kalau memang terlambat tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya pun tidak harus mengqadha'nya. Ya, tidak disunahkan untuk mengqadha'nya. Baik. Bagaimanakah adab untuk melakukan sholat gerhana? Ya tentu saja sebagaimana tadi diisyaratkan, yang menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyadari bahwa ini merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat, takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga mengingat ya, apa yang pernah disaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat terjadinya peristiwa kusuf ya gerhana, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan atau memperlihatkan ya sesuatu yang layak untuk menjadi renungan ya yaitu bagaimana hari kiamat nanti hendaknya menjadi sebuah peringatan bagi kita, sampai dia mengatakan lau ta'lamu nama a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan ketawa sedikit dan akan banyak menangis. Ya, maka memang gerhana ini hendaknya banyak mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat. Kemudian untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat gerhana ini memang para ulama menyatakan disunnahkan untuk berjamaah. Ya, disunnahkan. Ya, meskipun diutamakan atau dilakukan di masjid ya, dengan imam ya berjamaah. Namun kalau memang sulit melakukannya berjamaah, bisa di rumah dengan keluarga atau juga bisa dilakukan sendiri. Ya, tidak mengapa. Ya, maka dia bisa sholat gerhana walaupun mungkin nggak sempat berjamaah di masjid. Yang penting dilakukan pada waktunya. Ya, lalu diawali dengan seruan ya as-sholatu jami'ah, ya maksudnya sholat berjamaah. Ya, tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada juga sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Ya, disunahkan mengeraskan bacaan, ini sesuai perbedaan pendapat yang tadi saya sebutkan ya, mengeraskan bacaan. Tapi kalau sholatnya malam tidak ada perbedaan ya, sholatnya dikeraskan ya, dilakukan di masjid secara berjamaah ya. Ya, tapi boleh juga dilakukan sendiri. Wanita boleh ikut sholat berjamaah ya, sholat gerhana begitu ya. Juga disunahkan memanjangkan surat, tadi sudah kita isyaratkan ya. Disunahkan juga menyampaikan khutbah setelah selesai sholat ya. Jadi habis sholat berdiri melakukan khutbah ya. Ada yang mengatakan khutbahnya seperti khutbah Jumat, 2 kali khutbah, ada yang mengatakan sekali khutbah ya. Ini ada sebagian ulama menguatkan cukup sekali khutbah saja ya. Ini memang perbedaan pendapat ya. Dan kemudian setelah itu memperbanyak istighfar, berdoa, bertakbir ya, dan melakukan sedekah ya, memberikan budak ya, dan serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, dari siksanya, dari murkanya ya. Maka itulah tata cara sholat gerhana ya, yang insya Allah kalau kita lakukan pada momennya dan pada waktunya, itu tentu saja merupakan sunnah. Dan sebagaimana saya katakan, bukan saja menegakkan sunnah atau melaksanakan sunnah, tapi ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tengah masyarakat.
Ya, maka kalau kita berada di sebuah perkampungan, komplek, perumahan, terjadi peristiwa gerhana, apalagi kita misalnya sebagai pengurus masjid, ya maka layak kalau kita bicarakan kepada pengurus untuk melaksanakan pelaksanaan sholat tersebut. Ya, kalau tidak ada yang melaksanakan, maka kita usulkan. Kalau kita sebagai jamaah, ya kita usulkan nih mau ada gerhana, bagaimana kalau kita melakukannya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.